Jadi iman ditanam di dalam hati. Percaya itu jujur di dalam hati itu kamu memberikan percaya. Setelah itu hidup kesadaran, sadar namanya hidup, diberi kesadaran sampai pikiran, oh sadar sampai mati ke depan, jelas. Percaya dengan yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu. Ya, apakah kamu masih mempercayai selain Tuhanmu, selain yang menciptakan kamu itu untuk memelihara kamu ke depan? Apakah kamu masih percaya dengan dirimu yang bisa memelihara? Tidak, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah geser. Karena ketetapan yang saya percaya itu sampai mati jelas. Siapa yang menciptakan aku itu yang bisa memelihara? Demi Allah tanpa setitik noda. Jadi hidup itu enteng karena punya keyakinan. Lah keyakinan sumbernya dari siapa yang kau percaya. Kalau keyakinan sumbernya dari siapa yang kau percaya, yang kau percaya ketika dirimu yang kau percaya untuk hidup ke depan, di situ akan roboh karena dirimu pasti ada batasan kemampuan. Ketika yang kau percaya itu yang menciptakan kamu itu maha kuasa, tidak akan pernah roboh selama kalian tidak memutus harapan. Nah, kalau kalian nggak pengen hidup makmur dunia sampai akhir, nah, kalau kamu percayanya yang menyelamatkan Allah tapi memelihara kamu itu bukan Allah, ya boleh saja pun cacat. Yang menyelamatkan kamu dunia sampai akhirat siapa? Allah. Percaya. Yang menciptakan kamu itu yang kamu percaya menyelamatkan kamu. Tapi yang memelihara kamu siapa? Ya saya sendiri karena saya masih bisa bekerja. Ya, boleh saja. Namanya kamu nggak percaya dengan Allah. Dia disuruh oleh Allah untuk memelihara kamu sendiri. Namanya imanmu cacat. Dia jelas cacat. Wong Allah aja mampu memelihara kamu aja kalau tidur nggak ada yang memelihara. Kok kamu sendiri memelihara kamu? Tapi karena ketidaktahuanmu, pengetahuanmu itu minim, sehingga Allah tidak mencelakaimu ketika tidak kamu percayai dalam memelihara kamu. Ya, karena nggak tahu mau gimana. Allah itu maha mengetahui bahwa kamu memang diciptakan dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Wajar Allah memaafkan kamu. Makanya iman itu ketika lahir adalah bekas tanda. Ditandai. Buat apa? Biar teringat kamu. Tandanya, tanda kelahiran iman rasa syukur. Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus dengan harta benda. Tapi dengan apa? Dengan bekasnya di hatimu itu bagaimana kamu bisa memegang? Entah dengan perjalanan dari Indramayu ke Kediri pakai sepeda motor itu kan memang membekas sekali. Entah dengan susah payah bisa ketemu, entah dengan apa itu kan semua susah payah. Jadi ingatlah, entah dengan mencabut rasa syukur itu dari sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kan menempel itu semua. Tidak ada yang namanya wajib, tapi kerelaan dari hati itu sendiri. Bukan perintah, bukan paksaan. Namanya kesadaran. Jangan merasa diwajibkan.
Yang wajib itu kalian tetap ingat siapa yang telah kau percaya sampai mati. Kalau kalian ada sebagian yang mencabut keikhlasanmu sebagian dari rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian rezeki untuk di jalan Allah. Mempermudah saya manadori saudara-saudara lain untuk fasilitas menebar, karena memang hidupnya sebagian dari saudara-saudaraku itu memang masuk memang untuk menebar mumpung masih hidup, menyelamatkan semua orang. Nggak ragu-ragu masuk. Dan itu sudah janjinya seperti saya, itu janji di hati itu memang sampai mati tidak akan pernah berhenti. Jujur, ya Allah udah janji sendiri. Kayak apa? Saudara semua banyak lah. Yang sebagian diberi kelonggaran, itu kan memang untuk itu. Jadi bukan untuk kemanfaatan pribadi. Di sini nggak ada yang tidak untuk memantau. Untuk kesenangan pribadi nggak ada. Maksudnya saya dan saudara-saudara. Dan mau persaudaraan aja nggak ada yang untuk manfaatan pribadi. Makanya disaudarakan karena urusan keimanan. Bersedekah karena urusan keimanan. Berbagi rezeki karena urusan keimanan. Karena Allahnya, bukan karena kasihan. Dan saya dengan Pak jangan pernah karena rasa kasihan. Itu nanti kamu berlaku sebagai Tuhan yang menolong saya. Tidak mampu. Karena solidaritas manusia, karena nggak enak, jangan. Karena Allah di dalam hatimu dulu. Karena keimananmu. Karena keikhlas karena Allahmu. Dan kamu berharap Allah yang membalas. Bukan yang kau beri yang membalas. Jujurmu karena Allah, pasti Allah menerima. Allah melipat gandakan nikmatnya itu pasti. Makanya jangan pernah mencabut ikhlasmu kalau urusan harta benda. Jangan pernah mencabut itu dari rasa kasihanmu, tapi mencabutnya dari keikhlasanmu dan Allah nanti yang membalas. Jadi harapan itu Allah yang membalas, dan yang kau yang. Jadi harus jelas urusannya itu keluarnya dari sini, dari hati. Keluarnya. Nomor satu urusan keluarnya dari hati. Kalau keluarnya dari hati udah benar, kemanfaatan. Allah menerima apa enggak? Nah, di jalan Allah, nah, keluargamu atau orang-orang terdekat. Suatu saat itu kan untuk kebaikan bersama. Suatu saat karena kebaikan mereka kamu tunjukkan Allah. Nah, itu untuk manfaat. Jadi punya harapan pada siapa yang kau beri itu. Suatu saat mereka akan punya iman, punya kedekatan dengan Allah, sehingga selamat. Jadi punya harapan. Bukan hanya ikhlas membantu dunia. Kalau membantu hanya urusan dunia, Allah itu mencukupi seluruh dunia. Kalau hanya untuk kedekatan, suatu saat punya harapan, itu yang saya maksud. Punya manfaat. Manfaat kepada orang. Kalau manfaat hanya
hanya 2,5% dari hartamu itu bisa membantu orang yang nggak makan bisa makan. Itu hanya bantuan dunia, tapi harapan itu nggak ada. Itu kosong, kamu tidak menebar hidupmu tidak untuk menebar. Ya, kasihlah harapan suatu saat. Mencabutnya udah ikhlas dan karena Allah, billahi ta'ala. Keluarnya tepat, tepatnya memang suatu saat kamu punya harapan terhadap orang-orang. Bukan hanya rasa kasihan. Nanti kamu jadi Tuhan, nggak terasa. Dan Allah tidak pernah membebani. Ada sahabatnya Rasulullah bilang, ya Rasulullah saya nggak berpuasa. Lah terus, ya nggak mampu ya saya. Wah kamu harus mengganti puasamu 2 bulan. Tuh saya nggak mampu, 1 bulan aja nggak mampu. Ya berarti kamu harus ngasih makan 60 orang tetanggamu. Tuh, kok 60 orang? Oh saya itu yang paling miskin nih. Ya udah ini aku kasih kurma kasihkan ke tetanggamu. Saya yang paling miskin. Ya udah untuk kamu aja. Tapi saya diterima tobat saya nggak dihukum sama Allah. Ya enggak, kan gitu. Itu bukti dari kearifan. Terus yang membebani siapa? Ya orang-orang itu nyari enaknya itu namanya bukan kejujuran, paksakan orang. Disitulah namanya kebijaksanaan karena Allah itu Rasulullah dengan yang membunuh pamannya Hamzah namanya Wasi sampai rasa sakitnya ketika pamannya ditembus oleh panah apa ya tombak itu ada 70 kali tusukan 80 kali tusukan di dadanya terus jantungnya diambil terus dimakan sama yang itu Rasulullah itu sebenarnya seperti sakit hatinya seperti itu aja ya ketika orangnya mau tobat loh datang ke Rasulullah itu diterima oleh Allah tapi jangan terlihat saya sakit saya itu masih terasa itu loh kearifan jadi nggak ada hukum pasti itu nggak ada kecuali hanya hukum Allah. Hukum Allah itu ketetapan kejadian takdir itu namanya hukum Allah. Nah, memperjelas takdir kita, memperjelas siapa yang kita percaya. Ketika kita jelas yang kita percaya itu adalah yang menciptakan kita. Ketika kita jelas siapa yang kita percaya, di situ jelas juga keselamatan. Ketika tidak jelas siapa yang kita percaya menyelamatkan, di situ tidak jelas juga keselamatan kita. Jadi sangat terang yang namanya selamat dan tidak terang. Terlihat jelas dari sekarang ke depannya. Tapi mencabutnya itu memang benar-benar karena Allah. Itu paling penting. Kenapa? Karena nilainya bukan receh. Jadi terasa sekali di sini cabut. Saya cabut dari kedalaman hatiku ikhlas karena itu dicabutnya itu terasa. Cabut dari keikhlasan. Jadi semuanya begitu. Di sini loh rasanya lega kalau sudah tercabut. Kalau nanti mengeluarkan hanya mengeluarkan dibeli, itu sama aja bukan tanda iman. Nantinya
hanya memberikan. Siapapun yang memberikan itu pasti saya cabut. Semuanya merasakan. Seperti mencabut sendiri, minimal saya arahkan untuk mencabut keikhlasan karena Allah. Jujur dari hati. Jadi tidak ada gelap. Tidak ada gelap ini saya ikhlas karena Allah tapi penuh bukan dengan kesadaran. Jadi nggak ada gelap. Tapi terang benderang karena Allah. Dan merasa terbuka. Dan jangan merasa kalau kalian nggak mampu ya nggak mampu. Kalau mampu ya mampu. Kalau mampunya berapa untuk tanda iman nggak apa-apa. Kalau Allah nggak apa-apa. Pokoknya hatimu itu loh yang paling penting. Imanmu itu loh yang paling penting. Membekasnya hatimu. Jadi memang murni yang saya sampaikan itu murni. Jangan sampai, jangan sampai lah apa yang kita keluarkan sia-sia tidak diterima Allah itu jangan sampai tidak sampai ya tidak diterima Allah. Diterima dan tidak diterima itu memang jelas. Kalau nggak jelas ya rugi dong. Kalau kita beli sesuatu aja, kalau yang dibeli ternyata kosong dibohongi, kita nggak tahu yang beli apa, itu kita kecewa. Masa bertuhan karena Allah juga jelas. Ya, percuma dong, tidak susah payah mengeluarkan, tidak tahu, maka tidak tahu. Tapi jangan terbuka. Karena nomor satu itu, ya, nomor satu, siapa yang kau percaya yang ke depan menyelamatkan kamu itu jelas, terang berat, tidak ada keraguan. Jadi iman nomor satu, tidak ada duanya. Kejelasan siapa yang kau percaya ke depan menyelamatkan kamu, itu kejelasan selamat dan tidaknya saat ini. Jelasnya siapa yang kau percaya memelihara sampai mati, ya sampai akhir. Jelasnya kemakmuran diri mulai saat ini. Siapa yang kamu percaya memperjelas status. Jika mengambang tidak jelas siapa yang kamu percaya, itu tidak jelas pula status keselamatan kamu. Teramat terang yang saya sampaikan. Sepenuh hati rasa percaya ke depan itu jadi melangkah tidak ada keraguan. Menghadapi hidup itu loh gak ada keraguan, gak ada was-was. Namanya tidak ada itu penuh. Namanya keyakinan. Nah, keyakinan itu ke depan. Nah, keyakinan itu bisa penuh ketika jujur, sadar, dan memilih memang benar jujur, memilih siapa yang dipercaya menyelamatkan, memelihara ke depan. Kalau memilih dirinya yang memelihara, yang mencari rezeki itu dirinya sendiri. Di situ sadarnya dirinya ke depan, bukan Tuhannya. Saya kan yang maha memelihara. Dirinya tidak mengatur kemahaan. Kejelasan siapa yang dipercaya ke depan. Kan yang di dalam hati, kalau dalam hati nggak ada yang bohong. Tapi ke depannya itu banyak yang bohong. Itu untuk kesadaran lesannya sama langkahnya memang jujur.
seseorang mempunyai jiwa. Nah, jiwanya itu terbentuk dari kebiasaan. Nah, kebiasaannya itu dari asal usulnya itu dibentuk oleh lingkungan. Setelah lingkungan membentuk kebiasaan, di situ punya kesadaran, nah, punya arah. Nah, arahnya untuk keinginan awalnya begitu. Nah, jiwanya untuk nafsunya, keinginan, 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 keinginan. Nah, setelah jiwanya untuk meraih keinginan kadang berhasil, kadang berhasil, kadang tidak lah, punya keterbatasan. Setelah itu punya punya kesadaran tentang yang menciptakan, punya kesadaran tentang yang menciptakan alam semesta. Nah, itu wujudnya pengetahuan. Kan mengetahui yang menciptakan, oh ternyata ada yang menciptakan, karena keterbatasan kemampuannya. Nah, punya pengetahuan tentang yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan dirinya. Saya juga diciptakan semuanya tidak mampu memilih. Nah, kesadaran ketidakmampuan itu menggiring seseorang untuk mencari mencari tahu gimana tuh yang maha kuasa agar saya bisa mempercayai, agar saya bisa mendengar. Setelah itu Tuhan sendiri menunjukkan jalan agar bisa dekat itu berserah. Nah, kalau berserah diri itu bisa dekat, dirinya diserahkan kepada siapa? Kepada pengetahuannya itu. Dirinya diserahkan kepada pengetahuan, mengetahui tentang yang menciptakan. Jadi Allah itu yang bisa ditangkap manusia itu nur. Nur itu pengetahuan. Nah, pengetahuan ketika kita bisa menempel di hati tentang yang memelihara kita itu ternyata Allah dan bisa jelas, di situ wujudnya menjadi ruh, pengetahuan tentang yang memelihara kita. Itu ruh. Ini ilmu yang jarang dibahas. Tapi hanya ilmu pengetahuan aja. Tapi kalian semua udah paham. Nur itu wujud pengetahuan saja secara umum. Ruh itu wujud kesadaran. Kamu mempercayakan kepada yang memelihara, yang menciptakan kamu untuk memelihara. Itu ruh, mengetahui yang memelihara kamu. Efeknya apa efeknya? Efeknya tenangnya itu gak ada bandingannya, bahagianya itu gak ada bandingannya, keyakinannya gak ada bandingannya. Dan mempercayai selain yang menciptakan kamu. Jadi bias dari kepercayaan itu menjadi keyakinan. Wujudnya Allah seperti apa? Manusia mampu
menangkap wujudnya Allah sebatas pengetahuan.